Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya topik yang, selalu rame nih kalau dibahas. Kita mau ngobrolin soal perlu nggak sih kita punya satu kalender Islam global yang tunggal. Kalender Hijriyah Global Tunggal atau KHGT. Sumber kita kali ini dari sebuah dialog ya, yang isinya tuh argumen pro sama kontranya. Seru deh. Nah, misi kita hari ini, kita coba bedah bareng-bareng apa sih logika dibalik ide persatuan global ini, terus gimana juga pandangan yang membela tradisi lokal. Oke, mari kita mulai. Jadi gagasan awalnya nih, KHGT ini dilihat sebagai semacam solusi gitu ya. Coba bayangin deh, nggak ada lagi tuh beda-beda hari mulai puasa, beda lebaran, yang kadang bikin ya sedikit drama lah ya. Ya, itu semangatnya memang ke sana ya, umatan wahidatan, satu umat gitu. Betul. Pendukungnya bilang, sekarang kan zaman udah canggih. Ada internet, ada satelit. Jadi koordinasi global tuh udah mungkin banget, nggak kayak dulu. Kenapa nggak metodenya disesuaikan aja? Jadi kalau bertahan pakai cara lama yang lokal banget, malah dianggap bisa mecah belah di era sekarang gitu ya. Nah, itu argumennya. Kedengerannya kan bagus banget ya, menyatukan umat. Tapi, apa nggak bentok nih sama tradisi yang udah lama jalan? Yang justru menekankan lihat hilal di tempat masing-masing. Kayak cerita di hadis Quraib itu, gimana tuh? Nah, itu dia intinya. Kalau dari sisi yang kurang setuju atau kontra, mereka kuat pegangannya ke tradisi dan hadis, praktik zaman Nabi gitu. Hadis Quraib yang disebut tadi tuh, itu kunci banget buat mereka. Oh, yang Ibnu Abbas di Madinah itu ya? Yang nggak mau ikut laporan lihat hilal dari Syam? Tepat sekali. Alasannya kan, Madinah punya matlak sendiri, punya horizon lokal sendiri buat lihat hilal. Jadi, ya tiap wilayah punya otoritas pengamatan sendiri gitu intinya. Oke. Nah, pertanyaan gedenya jadi gini. Emang syariat bisa diubah cuma gara-gara ada teknologi baru? Ada kekhawatiran, jangan-jangan KHGT ini malah maksa semua seragam, padahal kondisi hilal di tiap tempat kan beda-beda. Apa ini nggak malah keluar dari sunnah? Jadi khawatir maksa ya. Bahkan ada analogi, apa nanti sholat jamaah bisa lewat Zoom aja gitu ya, saking teknologinya bisa? Ya, semacam itulah kekhawatirannya. Oke, jadi jelas ya, ada benturan antara potensi teknologi sama tradisi yang dipegang kuat. Terus gimana nih jawaban dari yang pro KHGT? Mereka kan pasti punya argumen balasan dong, kayaknya mereka nggak lihat ini sebagai ngubah syariat deh. Ya kan, seperti di hadis, Umi. Iya, kami umat Umi, tak bisa menulis, tak bisa hisab, jadi ruqyat itu yang paling praktis saat itu ya. Persis. Nah, sekarang kita punya ilmu hisab, perhitungan astronomi yang udah presisi banget. Ini bisa jadi alat bantu yang lebih akurat dan, ya itu tadi, bisa dipakai buat menyatukan secara global. Oh, jadi hisabnya diposisikan sebagai alat ya, bukan pengganti ibadahnya. Kayak kalkulator gitu lah ya buat bantu hitung. Kira-kira begitu. Tujuannya unifikasi. Contoh paling sering disebut tuh, biar puasa Arafah kita bisa barengan sama wukuf di Arafah. Benar-benar serentak sedunia. Dan ini penting nih, bukan soal ikut-ikutan Arab Saudi atau negara manapun kan, karena Saudi sendiri masih pakai ruqyat juga ya. Iya, bukan soal ikut negara, tapi soal bikin sistem global yang basisnya hisab. Saya jadi inget argumennya Prof. Tono Saksono yang bilang kalau kalender itu yang memang harusnya basisnya hisab, biar bisa dipakai buat jangka panjang, buat perencanaan. Benar, itu salah satu argumen kuatnya. Tapi, ya tetap aja ada kekhawatiran praktis dan syar'i dari yang kontra. Nggak bisa diabaikan juga. Gimana misalnya ada wilayah yang dipaksa masuk bulan baru, padahal di sana hilalnya belum kelihatan sama sekali. Bahkan mungkin masih di bawah ufuk. Wah, iya juga ya. Atau sebaliknya. Udah jelas banget lihat hilal, tapi mesti nunggu dulu. Nunda lebaran cuma biar seradam sama keputusan global. Nah, ini kan jadi pertanyaan soal sah nggaknya puasa atau lebaran mereka jadinya. Itu dia. Pertanyaan krusialnya, apa penyesuaian demi persatuan ini malah menggeser esensi sunnah ruqyat yang diajarkan Nabi? Pertanyaan berat tuh soal keabsahan dan esensi. Lalu, gimana mekanisme KHJT yang diusulkan itu coba jawab dilema ini? Ada solusinya nggak? Ada. Mereka usulkan mekanisme dengan dua syarat utama atau dua pagar lah. Pertama, bulan baru itu nggak boleh ditunda kalau kriteria Imkanur Ruqyat udah terpenuhi dimanapun di dunia. Imkanur Ruqyat itu maksudnya kriteria yang secara astronomi udah dianggap pasti bisa terlihat ya. Kayak tinggi bulan sekian derajat, elongasi sekian derajat gitu. Ya, pakai kriteria yang cukup tinggi. Misalnya 5 derajat ketinggian, 8 derajat elongasi.
Pokoknya kalau di mana aja udah masuk kriteria itu, ya udah jalan. Syarat kedua, nggak boleh maksa mulai bulan baru sebelum ijtima atau konjungsi. Jadi sebelum bulan barunya lahir secara astronomis. Oke, 2 syarat itu. Terus ada konsep transfer imkan rukyat itu gimana? Nah, ini kuncinya. Maksudnya, kalau hilal udah imkan terlihat di bagian barat bumi, misalnya di Amerika, gitu ya, hasilnya itu bisa ditransfer atau berlaku juga buat wilayah di timur. Misalnya Selandia Baru, yang mungkin saat itu hilalnya secara fisik masih di bawah ufuk. Asalkan Asalkan ijtima atau konjungsi globalnya udah lewat. Analoginya kayak di Indonesia aja. Hasil rukyat di Aceh kan berlaku juga buat Papua, padahal beda waktu lihatnya. Oke. Jadi ini dianggap wilayah ijtihadnya, penafsiran baru dalam hal yang memang ada ruang fleksibilitasnya, bukan ngubah inti ajaran. Begitu klaimnya. Tapi ya itu tadi, meski ada solusi teknisnya, kenapa kok belum diadopsi luas-luas amat ya kayak IGT ini? Sumber kita nyinggung soal resistensi. Masih banyak yang merasa ini bertentangan dengan sunnah yang mereka pahami secara tradisional. Belum ada kesepakatan ulama global juga mungkin ya? Betul, konsensusnya belum ada. Masih banyak yang lebih nyaman sama metode warisan. Di sisi lain, pendukung KHJT ini ngelihatnya sebagai upaya bayar utang peradaban. Wah, istilahnya dalam juga ya. Maksudnya, udah 14 abad lebih kok umat Islam belum punya kalender pemersatu gitu ya. Bagi mereka ini langkah penting banget di zaman sekarang. Iya, sebuah gagasan yang cukup menggugah memang. Nah, jadi gimana nih kesimpulannya buat kita semua? Kelihatan banget ya ada tarikan kuat antara dorongan buat bersatu secara praktis lewat KHJT yang dibantu teknologi hisab modern. Sama keinginan kuat juga buat mempertahankan tradisi ru'yat lokal. Plus kekhawatiran soal jangan-jangan ini mengubah syariat. Dua kutub yang sama-sama kuat alasannya. Betul. Isu kalender ini kelihatannya teknis ya, tapi sebenarnya nyentuh banget cara kita memahami hubungan antara tradisi, sains, terus cita-cita persatuan global. Dan gimana ajaran agama itu kita tafsirkan di dunia yang terus berubah ini? Mungkin sebagai penutup, ada satu hal yang bisa kita renungkan bareng-bareng nih. Lepas dari metode mana yang paling pas secara teknis atau syariah, apa sih yang bisa kita pelajari dari keinginan yang begitu kuat buat punya kalender tunggal ini? Menarik tuh. Keinginan itu sendiri mencerminkan apa ya? Tentang harapan atau mungkin juga tantangan yang dihadapi umat Islam sedunia saat ini? Atau kalau pakai istilah tadi, utang peradaban. Jangan-jangan ada area lain juga dalam hidup kita bareng-bareng yang perlu kita cari keseimbangan baru antara tradisi sama kemampuan modern demi kemajuan atau persatuan. Gimana menurut Anda? Coba direnungkan. Sampai juga di pembahasan berikutnya.